hari ini aku lagi ada di BSD di salah satu authorized partner kita yaitu Euro Auto. Nah, kali ini kita bakal review mobil Innova Zeniq yang audionya dibangun supaya tetap nyaman buat harian, tapi juga kasih kualitas suara yang enak didengar. Langsung aja yuk kita lihat seperti apa sih sistem audionya. Halo Ko. Halo Mindy. Ko, hari ini kita mau review mobil Innova Zeniq lagi nih. Boleh dong Ko ceritain gimana awalnya kenal sama owner sampai mobil Zeniq ini masuk Ko? Sebenarnya kalau pertama kenal sama owner ini udah cukup lama ya. Waktu itu di tahun 2020 sebelum COVID, dia tahu saya dari channel YouTube waktu itu. Nyari-nyari tentang peredam, karena tukang peredamnya dia yang dulu itu udah meninggal dunia. Jadi dia nyari orang lain untuk pasang peredam, cari-cari di YouTube, ketemulah saya. Akhirnya dari situ kontekan, ceritanya cukup panjang, sampai akhirnya dia beli mobil saya yang udah dibangun sama audio dan peredam, karena dia maunya yang udah beres aja, yang simple. Dan mungkin ceritanya 20 atau 25 mobil kemudian jadilah mobil ini. Wah, berarti udah berkali-kali dong Ko Udah pasang banyak di banget sini. mobilnya. Oke, terus Zeniq ini konsepnya apa Ko? Konsepnya, kalau untuk Zeniq ini adalah high-end daily use. Karena buat Atau harian premium ya? daily use, ya. Terus penempatan dan audionya nih apa aja Ko? Kalau untuk barang-barangnya, three-way speakernya kita pakai EQ-Tone, subwoofer juga kita pakai EQ-Tone. Terus untuk DSP dan player dan DSP-nya kita pakai Goldhorn P5 DSP Ultra. Terus untuk power amplifier kita pakai 2 buah Audio Solution Quartetto. Wah, keren banget sih Ko, ini kan produknya high-end semua loh Ko. Tapi buat daily use ya Ko ya? Karena begini Mindy, kalau saya itu konsep daily use kita nggak ngomong masalah budget. Oke. Kalau kita bicara budget, it's one thing gitu. Tapi kalau kita bicara daily use adalah mobil yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan memang nyatanya mobil ini dipakai sehari-hari sama ownernya. Baik dia nyetir sendiri maupun pakai driver. Dan buat saya kalau daily use, berarti bagasinya harus bisa bawa barang. Nah, tapi makanya tadi saya kasih catatan di mobil ini kan konsepnya premium daily use. Makanya memang pemilihan barang-barangnya ini ya sudah cukup premium. Oke, ada alasannya nggak kok pilih barang-barang ini kok? Alasannya simple sih. Ini bukan mobil pertama dia yang pakai EQ-Tone. Dia udah tahu EQ-Tone suaranya seperti apa. Dan memang dia selalu pengen cari yang paling bagus dari semua seri. Cuman memang untuk amplifier ini bukan top of the line-nya Audio Solution. Karena masih ada satu lagi yang di atasnya yang tipe Quattro. Iya, betul. Nggak bisa jadi daily use kalau dipasang di sini. Karena powernya gede banget. Nggak muat ya kok ya? Nggak muat. Jadi dia kalinya pakai yang... Ya kita mengkompensasi lah ya, dan ini memang suaranya juga nggak jelek, tapi secara space masih bisa dipakai untuk bawa barang sehari-hari. Oke. Terus konsep daily use ini instalasinya lebih simpel nggak sih kok dari mobil kompetisi kok? Sebenarnya kalau dibilang lebih simpel enggak ya, karena kan kalau kita tadi bicara daily use ini adalah untuk penggunaan sehari-hari. Poinnya adalah mobilnya bisa dipakai sehari-hari, bisa bawa barang. Tapi kalau masalah instalasi ini kan kita tinggal mau pergi berapa jauh ini untuk instalasinya. Dan kebetulan yang punya mobil ini juga memang dari dulu kalau pasang peredam sama saya mintanya bukan cuma full peredam, tapi minta full peredam yang overkill. Jadi kalau di mobil ini udah nggak ada lagi yang bisa dipasangin peredam. Ya bener-bener kedap dong kok ya? Benar-benar kedap, dan memang ya kalau tadi pertanyaannya Mindy lebih complicated mana sama kompetisi, ini mobilnya kalau misalnya mau dipakai kompetisi udah sangat siap. Bisa ya kok, karena perangkatnya juga udah high-end semua ya loh Perangkatnya kok? high-end, instalasinya juga kita benar-benar maksimalin. Bahkan masih ada beberapa mobil kompetisi yang mungkin standar instalasinya nggak setinggi ini. Oh, oke kok. Terus dari semua proses instalasi ini ada part paling challenging nggak sih kok? Yang paling challenging sebenarnya memanage space ya. Karena ya tadi yang kita cerita, dia pesen pokoknya jok baris ketiga nggak boleh diangkat, barang-barang harus bisa dibawa di sini. Sedangkan Mindy lihat deh, ini kan perangkatnya juga nggak sedikit ya. Memang udah disimplify karena power amplifier cuma 2, player sama DSP 1 barang, tapi P5 juga barangnya nggak kecil. Plus ini sebenarnya ada toolkitnya di sini. Oh, oke, jadi diakalin ini kok? Diakalin, cuman kan nggak kelihatan. Iya. Jadi toolkitnya karena kita pakai tempatnya untuk Goldhorn, jadi kita mesti taruh toolkitnya di sekitaran sini. Iya sih, ini juga nggak kelihatan sih kok? Nggak kelihatan. Dan ini sebenarnya box subwoofernya lumayan gede, ini 33 liter. Oh iya? Tapi kalau dilihat dari sini ya kita akalin secara illusi Iya, kelihatannya optical. juga nggak sebesar itu sih ya. Jadi ya lebih challenge-nya gimana caranya supaya suaranya bisa maksimal pasti, tapi nggak boleh kelihatan penuh banget bagasinya. Jadi masih bisa muat barang-barang juga ya Betul. kok ya. Jadi berarti sistem daily use ini bisa dipakai buat kompetisi juga tadi ya kok ya? Bisa aja. Bisa. Oke, makasih ya kok ya. Sama-sama.
Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tadi soal sistem audio Innovazenik dan proses instalasinya, yang audionya dibangun tanpa mengganggu fungsi harian mobil. Nah, di akhir video nanti kita bakal tunjukin hasil audio dari Innovazenik ini. Buat kalian yang mau upgrade audio mobil dengan produk Audio Plus bergaransi resmi, langsung aja datang ke Euro Auto ke alamat dan Instagram yang ada di bawah ini. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye!